kitab Al-Minanul Kubro, nikmat-nikmat yang besar. Kata beliau, gak ada agama sebaik Islam karena menghalalkan sesuatu yang diwatakkan kepada manusia. Manusia diwatakkan suka perempuan, ya dihalalkan nikah. Diwatakkan senang harta, ya Islam menghalalkan suka harta. Bahkan dari awal ngendikannya Allah, wa innahu yuhibbil khairi lasyadid. Manusia pasti mencintai uang, tapi nyintainya uang ini dikelola dengan cara anfiqu mimma razaqnakum. Sebagian harus kamu nafkahkan. Nafkah itu bisa wajib, yaitu yang bernama zakat, bisa sunat yang bernama sedekah, apa? Bisa sunat yang bernama apa? Sedekah. Lalu pertanyaannya gini, zakat wajib itu kan nunggu kepemilikan satu nisab, ya. Kepemilikan berapa? Satu nisab itu sama dengan 84 gram. Berapa? 84 gram. Emas di Indonesia sekarang harganya 500.000. Berarti kira-kira 42 juta. Berapa? 42 juta. Nah, tapi Islam itu saking baiknya mewajibkan zakat itu nunggu harta kamu itu ngendon itu setahun, disebut haul, apa? Mungkin teman-teman kan sering punya uang 42 juta, tapi kan keluar masuk apa keluar tidak masuk lagi. Jadi Islam itu saking baiknya mewajibkan itu nunggu. Wajib zakat itu kan ada dua, ada nisab, nisabnya sering kan? Oh, sering kan, ngawur-ngawurnya orang sering punya harta 42 juta, tapi kalau haulnya banyaknya tagihan kan sering kan, kalau punya segitu masih sering ya? Masih sering, tapi haulnya tiap bulan. Nah, yang unik dari teori zakat itu adalah perdebatan antara Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Ra'i. Yang satu ulama syariat, yaitu kita tahu Imam Syafi'i, yang satu ulama hadis namanya Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban Ar-Ra'i itu orang sufi, ya kira-kira mirip saya, sufi. Tapi beliau itu berteman akrab, sama-sama orang alim, sama-sama allamah, sama-sama mujtahid, berteman akrab. Yang satu fikih agak-agak kepemerintahan, yaitu fikih Syafi'i itu fikul khilafah, karena beliau qadhi itu ya semacam pejabat negara. Sementara Syaiban Ar-Ra'i itu benar-benar fikih tasawuf. Dan ini kamu pasti mengikuti Syaiban Ar-Ra'i. Bandara Indonesia mengikuti Syaiban Ar-Ra'i. Dan pendapat beliau dibenarkan sampai cuma nggak dibenarkan negara. Jadi boleh pendapat dibenarkan ulama, tapi nggak dibenarkan negara. Karena negara juga punya aturan. Begini misalnya, ini dengerin betul. Nanti sama mesti harus. Sama saya kita bedai. Zakat itu tujuannya apa? Bersihkan harta kan. Dari kata zakka yuzakki tazkiyatan, membersihkan. Sekarang pertanyaannya, harta sampean itu kotor kalau jumlahnya 42 juta, apa 2 juta saja juga potensi kotor? 2 juta potensi kotor. Ada potensi kotor. Mungkin malah nggak potensi, ya memang kotor. Astagfirullah. Pertanyaannya, udah banyak loh di Jogja saya ngaji gini itu banyak yang satpam langsung usul. Oke, gue siap. Karena saya contohkan gini, Imam Syafi'i itu ditanya, main ke Syaiban Ar-Ra'i, mata kulu fi zakat, bagaimana pendapat kamu tentang zakat? Kata Syaiban Ar-Ra'i, ala ro'i atau ala ro'i, saya harus ngomong sesuai pendapat saya atau pendapat kamu? Kata Imam Syafi'i, ya pendapat kamu lah. Kalau pendapat saya sudah tahu sendiri lah, ngapain gitu. Ya kalau pendapat saya, zakat itu wajib alal ghani wa alal fakir. Yang kaya ya wajib zakat, yang fakir ya wajib. Kaget Imam Syafi'i, kenapa demikian? Terus kata Syaiban Ar-Ra'i, katanya pendapat saya, ya memang pendapat saya seperti ini. Terus tanya, alasannya apa? Zakat itu kan pembersih harta. Memangnya hartanya orang fakir mesti bersih? Coba kalau sampean lihat tontonan-tontonan dangdut di kampung-kampung, lapangan itu milik publik apa milik seseorang? Publik. Kalau ada tontonan di kampung dangdutan entah apa, ada 4 anak beli rafia itu paling hanya 5.000, ya kan? Kewalangi, terus ada parkiran. Itu hasilnya dibagi satu kampung yang fakir apa yang beli rafia? Halal murni apa enggak? Halal. Bisa halal murni, wong enggak miliknya kok. Wong enggak miliknya kok. Orang lain ke situ harus bayar. Coba lapangan itu milik satu kampung apa milik orang 4? Satu kampung. Apa dia pamit satu kampung?
Ya, apa dibagi satu kampung? Enggak. Orang fakir itu ngel-ngel orang. Diharamkan tuh kasihan fakir. Dihalalkan korbannya juga orang fakir. Orang fakir lainnya kan tidak keduman gara-gara. Lucunya disi-disian. Yang 4 ini wes kadung ngalangi pakai rafia. Ada 4 fakir datang kemudian. Bisa nggak menguasai lapangan ini? Enggak kan, karena kalah dulu. Kalah cepat. Pertanyaannya, hasil dari parkiran itu halal murni apa ada syubhatnya? Ada syubhat. Maka juga harus zakat kata Syekh. Jadi zakat itu harus sama seperti sampean Korea ini, miskin apa enggak? Miskin. Tapi kan mengganggu orang banyak. Kok enggak ganggu kemana? Gara-gara sampean kerja di Korea 3 bulan belum gajian. Bojomu di rumah pernah Pak Le, Pak D. Anakmu di rumah Pak D, Pak Le di sana. Ngel-ngel orang akeh enggak? Enggak, jawab saja. Iya. Alhamdulillah jujur. Gak bisa kamu klaim saya di Korea agak ngel-ngel wong. Bojomu sini ngomah lho, masa-masa transisi itu di rumah siapa? Umumnya mertua. Itu kewajibannya mertua apa suami? Suami. Terus anak kamu ketika kurang susu dikiai bulik bude apa sampean? Bulik bude, bapaknya do kok di sini. Belum bayar. Artinya hidup ini dari awal sudah makan kontribusi orang banyak. Sehingga kalau ada rezeki tidak usah nunggu 1 nisab, tidak usah kaya, harus zakat. Tapi bukan zakat dengan makna formalitas yang ditetapkan fikih negara. Kalau fikih negara kan tadi zakat 1 nisab, haul, dan diambil oleh amil, kemudian dibagi ke fakir miskin. Tapi zakatnya orang miskin ini cukup zakat kesadaran sebagai bentuk pengakuan kita pakai milik orang lain, maka supaya milik kita juga dipakai orang lain. Nah, ya jelas ya. Tapi nggak perlu diformalkan sebagai fikih negara. Nggak boleh misalnya basnas nasional zakat gedor-gedor pintu kota. Zakat. Meskipun fakir juga rekannya perlu disucikan. Wah, kasihan kan. Digituin ya biar yang kaya apa gitu. Tapi kamu meskipun nggak kena ketagihan dari negara ya tahu diri bahwa dalam harta kamu banyak masalah meskipun fakir. Coba, iya kayak tadi loh. Ayo coba kalau ada dangdutan di desa itu lapangan yang menguasai kan belum trotoar di jalan. Model rafia. Ya, okay. Apalagi dulu zaman Jakarta parkiran belum tertata. Itu semua konflik nyuwun sewu, premanan sampai tukaran tusuk-tusukan itu demi rebutan dana. Yang direbutkan lah hanya sendiri apa hanya orang? Hanya orang. Sudah hanya orang diperebutkan. Makanya saya penaroi ke Imam Syafi'i. Kamu tanya saya mazhabku apa mazhabmu? Ya mazhab kamu. Ya kalau mazhab saya ya orang fikir pun wajib zakat. Karena filosofi zakat apa? Untuk membersihkan harta. Nah, sementara harta orang fikir ya tidak mesti. Tapi bukan makna zakat sing akhudhal imam muqarrar imam menarik atau negara menarik secara paksa enggak. Tapi lewat kesadaran. Ini penting saya utarakan karena supaya kita ini gampang insaf. Saya juga pernah miskin, keluarga kita semua pernah miskin, tapi kita punya tradisi sakhah, tetap dermawan. Karena pasti ada kaitannya sama orang lain. Yang kita miliki pasti ada kaitannya dengan orang lain. Coba misalnya di SD, saya sering dimintai konsultasi sama ketua SD. SD di kampung biasanya membolehkan nggak ada pedagang 2 atau 4, kan boleh. Supaya anak-anak jajan gampang. Lucunya orang miskin, rata-rata yang nyuwun sewu yang dagang di situ kan ya orang susah. Tapi orang susah yang makan orang susah juga. Ketika orang 4 ini sudah permanen, terus Kang Ismail datang, Pak Kepala SD saya juga ingin datang di sini. Itu yang benci yang orang 4 itu. Jangan Pak sekolah. 4 saja sudah cukup, ngapain datangin yang baru? Jadi fakir menghalangi orang fakir. Pertanyaannya adalah, haknya apa orang 4 pertama ini menghalangi yang lain? Enggak haknya, bukan masalah ya, khawatirnya kalah saing. Haknya apa melarang orang? Lalu SD yang milik umum kenapa hanya orang 4 yang boleh di sini? Paham tuh yang saya maksud? Artinya orang fakir yang dagang di situ juga harus sadar bahwa dia menguasai milik publik dan menghalangi yang maka ini kalau ditakdir punya rezeki, bu ya sebagian itu diamalkan, ya sebagian itu nggak ada harus banyak misalnya badi 1 hari badi 10.000 ya, ngamal 100 perak atau 200 perak, guling-gilingan bahwa
dia bisa nyaman dagang di situ karena legonya fakir-fakir yang lain membiarkan dia penguasa di situ. Nah kalau fakir yang lain tidak terima, satu kampung orang fakir rata-rata misalnya 100, yang dagang di situ 4, kalau yang 96 demo saja. Paham ya? Itu makanya ini penting ngaji ini. Kalau nggak ngaji sama ulama kamu nggak pernah dengar hukum seperti itu. Makanya zakat itu ya hanya kewajiban bagi orang kaya. Tapi tetap saja zakat filosofinya apa? Tathhirul mal, mensucikan. Dan hartanya orang miskin juga nggak mesti suci. Beliau jelas. Coba misalnya orang miskin yang ikut kapal-kapal besar mancing, sarananya pakai bosnya, apa-apa milik bosnya. Kalau mancing disuruh ngepack sendiri. Nak majikannya jangan, udah boleh ini yang mancing. Lalu tanya, alatnya dari mana? Ya milik jenengan, kapalnya ya milik jenengan. Tapi yang mancing saya. Itu sudah dipakai alasan untuk menguasai 100%. Padahal hakikatnya ada kontribusi bos karena kapalnya milik bos ngambil bank misalnya, bank juga uang rakyat kembali, jadi tidak bisa. Sebab itu Allah ngendikan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kalian, harta kita semua atau harta mereka tetap ada hak bagi orang lain. Kamu karena nggak bisa dihindari. Makanya akhirnya satuan-satuan di Jogja banyak ngaji saya itu cerita. Oke Gus, siap. Jika yang satuan-satuan mengaji saya itu, misalnya yang menguasai Indomaret, apa Alfamaret atau apalah yang kebetulan kesatpamannya diberikan dia atau keparkirannya diberikan dia, satu hari kadang dapat 200.000, 300.000. Mereka cerita ke saya, iya hasil mesti Gus tak kasihkan yatim 20.000, 10.000. Alhamdulillah. Karena kesadaran tadi. Kenapa ini milik publik? Kok yang menguasai 1, 2? Tapi saya tidak mendidik yang lain untuk protes enggak. Ini selama ini kan orang sudah baik, sudah legowo. Iya. Orang fakir di Indonesia itu luar biasa sopannya. Sama-sama fakir, tapi kalau lapangan sudah dikalangi sama yang lebih dulu ya sudah gak apa-apa. Cuma yang ngalangi tak ingetin, tetap itu ada hak orang lain. Masuk akal ini? Iya. Alhamdulillah ya, saya kira demikian. Pokoknya sampai adalah 1-2 sisi yang dengan niru siapa Abdurrahman itu beliau pengagum dagang secara natural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sudah mau terakhir, gak usah sesi tanya ya. Ini sudah cukup.